Waktu berjalan cepat, namun perasaan cemas Siska semakin menumpuk seiring perutnya yang mulai membesar. Ia terus mencoba menyembunyikan kehamilannya dari Budi, yang semakin sibuk dengan pekerjaannya. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin, meraba perutnya yang semakin sulit disembunyikan. Kekhawatiran mulai muncul di benaknya. Bagaimana jika Budi mencurigai sesuatu? Bagaimana jika orang-orang di sekitarnya mulai bertanya? Setiap hari, ia hidup dalam bayang-bayang ketakutan, mencoba menutupi kenyataan yang semakin jelas terlihat. Pak Sugeng, meskipun merasa bersalah, semakin terlibat dalam kehidupan Siska. Ia selalu berusaha untuk menenangkan Siska, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun di dalam hatinya, Pak Sugeng sendiri juga merasa tersiksa. Setiap kali ia melihat perut Siska yang kian membesar, ia diingatkan akan dosa besar yang telah mereka perbuat. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, namun ia tak bisa melepaskan perasaannya terhadap Siska. Cinta yang terlarang itu semakin kuat, meskipun mereka berdua tahu bahwa semua ini akan berakhir dalam bencana. Suatu malam, ketika Budi akhirnya pulang lebih awal dari biasanya, Siska merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia berusaha keras untuk menyembunyikan kehamilannya, mengenakan pakaian longgar dan duduk di sudut kamar. Namun, tatapan Budi yang penuh kelelahan dan sedikit kecurigaan tak bisa dihindari. "Kamu kelihatan berbeda," ucap Budi tiba-tiba, suaranya datar namun menusuk hati Siska. Jantung Siska berdegup kencang, takut kalau rahasianya akan terbongkar. Ia tersenyum tipis dan berkata, mungkin aku hanya lelah." Namun, Budi tetap memandangnya dengan tatapan tajam. Malam itu, Budi tak mengatakan banyak, tetapi Siska tahu bahwa suaminya mulai mencurigai sesuatu. Siska tidur dengan gelisah, sementara di sampingnya, Budi terus memandang langit-langit kamar. Pikiran Budi melayang, mencoba memahami perubahan yang terjadi pada istrinya. Ada sesuatu yang terasa salah, namun ia belum bisa menebak apa itu. Siska yang biasanya penuh semangat, kini lebih sering terlihat murung dan tertutup. Namun, karena pekerjaannya yang terus menyita waktu, Budi memilih untuk mengabaikan kecurigaan itu, setidaknya untuk sementara. Sementara itu, hubungan Siska dan Pak Sugeng semakin sulit disembunyikan. Mereka bertemu diam-diam, berbicara tentang masa depan bayi yang dikandung Siska. Setiap kali mereka bersama, ada rasa bersalah yang tak tertahankan, namun juga ada perasaan cinta yang semakin mendalam. Pak Sugeng berjanji akan selalu ada untuk Siska dan anak mereka, meskipun mereka tahu, hubungan ini tidak bisa terus berlanjut. Di setiap tatapan, mereka berdua tahu bahwa waktu mereka bersama semakin terbatas. Kehidupan Siska menjadi semakin sulit ketika tetangga dan orang-orang sekitar mulai berbisik-bisik. Perubahan fisik yang mulai terlihat pada dirinya menimbulkan spekulasi di lingkungan mereka. Siska mencoba menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang datang, tetapi bisikan itu semakin keras. Ia mulai merasa terpojok, setiap langkahnya diawasi, setiap gerakannya dicurigai. Tekanan ini membuatnya semakin merasa tak berdaya. Rahasia ini semakin berat untuk ditanggung, dan ia tahu, saatnya akan tiba ketika semuanya terungkap. Pada akhirnya, Siska tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Waktu semakin menipis, dan kenyataan tak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang bagaimana Budi akan bereaksi ketika tahu kebenaran. Di satu sisi, Siska tak ingin kehilangan Budi, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa ia sudah terlalu jauh terikat pada Pak Sugeng dan bayi yang ia kandung. Pilihan apa yang tersisa? Bagaimana ia bisa bertahan di tengah kehancuran yang semakin mendekat? Dengan perasaan yang bercampur aduk, Siska memutuskan bahwa ia harus segera menghadapi kenyataan ini. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Budi nantinya, tetapi ia tahu bahwa rahasia ini tak bisa disimpan selamanya. Siska duduk di kamar sendirian, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Satu hal yang ia sadari, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu dan Siska merasakan semakin dekatnya momen yang tak terhindarkan. Perutnya yang semakin membesar membuatnya semakin sulit menyembunyikan rahasia ini. Suatu malam, ketika Budi pulang dari kerja, Siska tahu ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Ketegangan di dalam hatinya tak bisa ditahan lagi. Ia mengatur nafas, berusaha mengumpulkan keberanian yang tersisa.
Setiap detak jantungnya terasa bagaikan petir yang menggetarkan jiwa, menandakan pertempuran batin yang akan segera terjadi. Malam itu, suasana di rumah terasa hening. Budi duduk di sofa, sementara Siska berdiri di depan jendela, menatap bintang-bintang yang bersinar. Dengan perlahan, Siska berbalik dan mendekati Budi. Budi, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, ucapnya dengan suara bergetar. Budi menatapnya, terlihat bingung dan sedikit cemas. Ada apa, Sis? Tanyanya. Siska bisa merasakan ketegangan di antara mereka, seperti ada sebuah bom waktu yang siap meledak. Siska menarik nafas dalam-dalam, kemudian melanjutkan, aku hamil. Kata-kata itu keluar dari bibirnya seperti suara petir yang mengguncang malam. Budi tertegun, tatapan matanya melebar. Apa? Hamil? Suaranya terdengar nyaring, tercampur dengan rasa tidak percaya. Siska melihat ekspresi campur aduk di wajah Budi, antara kaget, marah, dan bingung. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan berhenti berputar, hanya ada mereka berdua yang terperangkap dalam momen yang mendebarkan ini. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Budi akhirnya berbicara. Siapa ayahnya, Siska? Pertanyaan itu menggigit, dan Siska merasakan jantungnya terhimpit. Ia tahu bahwa pertanyaan itu akan menentukan segalanya. Dengan penuh ketakutan, ia menjawab, Pak Sugeng. Kata-katanya keluar seperti bisikan, namun dampaknya seperti ledakan yang mengguncang semuanya. Budi langsung berdiri, wajahnya merah padam. Kau bercanda? Suaranya bergetar, tampak marah dan terluka. Siska merasakan kepanikan melanda. Budi, aku tidak ingin ini terjadi. Aku sangat menyesal, ujarnya sambil menangis. Namun, air mata itu hanya membuat Budi semakin marah. Menyesal? Dan kau berani menyebutku suami? Dengan nada yang penuh emosi, Budi menatap Siska seolah dia tak lagi mengenal wanita yang ia nikahi. Siska merasakan hatinya hancur. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Budi mengambil langkah mundur, seolah ingin menjauh dari kenyataan yang menghimpitnya. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga kita, dan ini yang kau balas? Kau berkhianat padaku. Ucapan Budi adalah pisau yang mengoyak hatinya. Siska ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa semuanya terjadi karena kesepian dan kekurangan kasih sayang, namun semua itu hanya terpendam dalam diri. Ia hanya bisa berdiri diam, membiarkan air matanya mengalir. Dalam kekacauan emosional itu, Pak Sugeng muncul di ambang pintu. Ia mendengar keributan dan berusaha untuk menenangkan situasi. Namun, ketika melihat ekspresi Budi, ia tahu bahwa ini adalah waktu yang sangat berbahaya. Budi, dengarkan aku, kata Pak Sugeng dengan suara tenang. Namun, Budi berbalik dengan kemarahan yang membara. Apa yang kau lakukan di sini? Ini semua salahmu, teriaknya, menunjukkan kemarahan yang sudah tidak bisa ia tahan. Pertarungan verbal di antara mereka semakin memanas, dan Siska merasa terjebak di tengah. Satu sisi adalah suaminya, yang ia cintai meski hatinya terluka. Di sisi lain, ada Pak Sugeng, sosok yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dalam hati Siska, ia menyadari bahwa apapun yang terjadi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dengan air mata yang masih mengalir, ia tahu bahwa pilihan yang harus diambil tidak akan mudah, dan konsekuensinya akan menghancurkan semuanya. Ketegangan di ruangan semakin mencekam. Budi berdiri dengan tubuh tegang, seolah mengumpulkan energi untuk menghadapi dua orang yang dianggapnya telah menghancurkan hidupnya. Siska merasakan keputusasaan melanda hatinya, sementara Pak Sugeng berusaha menenangkan situasi. Budi, ini semua salahku, kata Pak Sugeng, berusaha mengalihkan perhatian. Siska tidak sendirian dalam hal ini. Namun, kalimat itu justru semakin memicu kemarahan Budi. Apa? Kau berani mengakuinya? Tanya Budi, suaranya bergetar penuh emosi. Siska melihat wajah Pak Sugeng, yang tampak putus asa namun tetap berusaha bertanggung jawab. Namun, Budi tak peduli dengan penjelasan. Semua ini adalah pengkhianatan. Bagaimana mungkin kau bisa melakukannya di belakangku? Budi melangkah mendekat, wajahnya dipenuhi kemarahan dan sakit hati. Siska ingin memeluk suaminya,
ingin menjelaskan bahwa ini bukan apa yang ia inginkan. Tetapi kata-kata terasa seperti belati yang mengiris hatinya sendiri. Malam itu, ketegangan berlanjut, dan waktu seolah berhenti. Budi menarik nafas dalam-dalam, mencoba meredakan emosi yang membara. Apa kau mencintaiku, Siska? Atau semua ini hanya permainan? Tanyanya, suara penuh luka. Siska ingin menjawab, tetapi saat itu kata-kata terasa sulit. Dia ingin berteriak bahwa ia mencintai Budi, meski perasaannya pada Pak Sugeng juga sangat kuat. Aku tidak tahu lagi, jawabnya jujur, dan kalimat itu seolah menjadi pisau bagi hati Budi. Siska merasakan keputusasaannya, di antara cinta yang tulus untuk Budi dan ketertarikan yang tak terduga terhadap Pak Sugeng. Situasi ini telah menghancurkan semua keindahan yang mereka miliki. Ketika melihat wajah Budi yang penuh dengan rasa sakit, Siska merasa hancur. Semua ini terjadi karena aku merasa kesepian. Ia mulai berbicara, suaranya bergetar. Kau selalu sibuk, dan aku merasa diabaikan. Tetapi itu bukan alasan untuk mengkhianatimu. Budi terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Kau bisa menghindar dari kesalahan ini, Siska. Tapi kau memilih untuk melakukannya. Aku ingin tahu, apakah kita masih memiliki masa depan bersama? Siska merasa terjebak dalam pertanyaan itu, dan saat itu ia menyadari bahwa semua keputusan yang diambil akan berdampak besar pada hidup mereka. Aku tidak tahu, Budi. Tapi aku ingin berjuang untuk kita, jawabnya. Harapannya masih menyala meski redup. Pak Sugeng melihat situasi ini dengan penuh rasa bersalah. Ia merasa bersalah telah membawa kekacauan dalam hidup mereka. Budi, jika ada cara untuk memperbaiki semuanya, aku bersedia melakukan apapun, katanya dengan tulus. Namun, Budi menatapnya dengan penuh kebencian. Kau sudah merusak segalanya. Tidak ada yang bisa memperbaiki ini, jawabnya. Nada suaranya penuh ketidakpuasan. Siska merasakan hati kedua pria itu berkonflik, sementara dirinya berada di tengah-tengah. Siska mulai menyadari bahwa perasaannya kepada Pak Sugeng tidak hanya sekadar cinta terlarang. Ada perasaan bersalah yang menyelimuti, dan ia tidak bisa membiarkan situasi ini semakin berlarut-larut. Budi, aku mohon, beri aku waktu untuk memikirkan semuanya. Biarkan aku mencari cara terbaik untuk kita semua. Ujarnya, berusaha mencari solusi meskipun jiwanya merasa tertekan. Akhirnya, dalam keheningan yang mencekam, Budi berbalik dan pergi dari ruangan, meninggalkan Siska dan Pak Sugeng dalam keadaan yang tak terduga. Saat pintu tertutup, Siska merasa hatinya hancur. Air mata mengalir deras di wajahnya, dan ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Keputusan sulit menantinya, dan konsekuensi dari tindakan mereka akan terus menghantui. Satu hal yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Setelah kepergian Budi, suasana di rumah terasa sunyi dan mencekam. Siska duduk di sofa, menangis sambil memegang perutnya. Pikiran tentang masa depan anaknya yang belum lahir membuatnya semakin tertekan. Apa yang akan terjadi padamu, nak? Bisiknya, seolah anak itu bisa mendengarnya. Siska merasa terjebak dalam situasi yang penuh dilema, dan saat itu, semua keputusan terasa berat di pundaknya. Rasa bersalah yang membebani pikirannya tidak kunjung sirna. Pak Sugeng, yang masih berada di ruangan, menatap Siska dengan penuh keprihatinan. Ia merasa hancur melihat keadaan Siska, namun di dalam hatinya, ia juga merasakan keinginan untuk melindungi dan mendukungnya. Siska, aku ingin kita berbicara, katanya lembut. Namun, Siska hanya mengangguk pelan, merasa tidak siap untuk menghadapi kenyataan. Momen ini adalah saat yang paling menentukan dalam hidupnya, dan ia tahu bahwa mereka harus menemukan solusi bersama. Kalau Budi tidak bisa menerimamu, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Pak Sugeng, mencoba mengarahkan percakapan. Siska terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya, tapi aku juga tidak bisa terus bersama denganmu, Pak Sugeng, ujarnya, suaranya serak. Dalam hati, ia merasakan dua sisi yang berlawanan, cinta kepada Budi dan ketertarikan pada Pak Sugeng yang tak bisa diabaikan. Malam itu, Siska tidak bisa tidur. Pikiran tentang konsekuensi dari pilihan yang akan diambilnya terus berputar.
Ia berpikir tentang Budi yang akan merasa dikhianati, dan tentang anak yang tidak pernah diminta untuk lahir dalam keadaan seperti ini. Setiap detak jantungnya menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan, dan keputusan harus segera diambil. Dengan rasa cemas, Siska bertekad untuk berbicara dengan Budi sekali lagi. Pagi menjelang, Siska mengambil keberanian dan memutuskan untuk menghubungi Budi. Pesan yang ia kirim terasa sangat berat. Budi, bisakah kita berbicara? Ia menunggu balasan dengan penuh harapan. Namun, berjam-jam berlalu tanpa ada tanggapan. Rasa putus asa mulai menyelimutinya. Ia merasa seolah-olah dunia menentangnya. Apakah Budi benar-benar sudah pergi? Ketika sore tiba, teleponnya berdering. Hati Siska berdebar-debar saat melihat nama Budi di layar. Ia mengangkat telepon dengan tangan bergetar. Siska, suara Budi terdengar datar. Ada apa? Siska merasakan ketegangan di antara mereka. Aku ingin kita bertemu. Ada yang perlu kita bicarakan, kata Siska dengan suara pelan. Budi mengangguk meskipun tidak terlihat. Baiklah, kita bertemu di kafe dekat rumah. Pertemuan itu diatur dengan ketegangan yang melingkupi keduanya. Saat Siska sampai di kafe, ia melihat Budi sudah duduk menunggu dengan ekspresi serius. Aku datang untuk mendengarkanmu, katanya tanpa basa-basi. Siska menarik nafas dalam-dalam, berusaha untuk tidak terjebak dalam emosi. Budi, aku tahu ini sulit. Aku sangat menyesal atas semuanya, ujarnya, dan air mata kembali mengalir. Budi hanya menatapnya tanpa berkata-kata, dan ketegangan di udara semakin menebal. Siska berusaha menjelaskan perasaannya, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi, ujarnya. Dalam hati, ia tahu bahwa pertemuan ini adalah momen krusial untuk menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Dan saat itu, ia berdoa agar keputusan yang diambil membawa mereka ke jalan yang lebih baik, meski semua terasa semakin rumit. Siska duduk di hadapan Budi, merasakan ketegangan menyelimuti ruangan. Suasana di kafe yang ramai justru terasa sepi bagi mereka. Budi menatapnya dengan sorot mata yang tajam, mencerminkan rasa sakit dan kekecewaan. Siska, aku sudah berusaha untuk memahami semuanya, tapi kau tahu betapa sulitnya ini bagiku, ucapnya, suaranya bergetar. Setiap kata Budi seperti duri yang menyentuh hatinya, dan Siska merasa terpuruk dalam lautan penyesalan. Dengan penuh rasa takut, Siska berusaha untuk menjelaskan. Aku merasa sangat kesepian, Budi. Kehadiran Pak Sugeng membuatku merasa diperhatikan. Itu bukan alasan yang baik, tapi saat itu aku tidak bisa berpikir jernih, ucapnya, berusaha merangkai kata demi kata. Budi menggelengkan kepala, mencerminkan kebingungan dan kemarahan. Jadi, kau merasa nyaman dipelukan orang lain saat aku berjuang untuk kita? Tanyanya dengan nada penuh rasa sakit. Siska merasa hatinya hancur mendengar pertanyaan itu. Aku tidak pernah bermaksud untuk mengkhianatimu. Aku mencintaimu, Budi. Ini semua terlalu rumit, ujarnya, suaranya hampir tak terdengar. Dalam hatinya, ia ingin Budi memahami betapa dalamnya perasaannya. Namun, saat itu, tampaknya semua usaha yang dilakukan hanya berujung pada ketidakpahaman. Cinta tidak seharusnya rumit, Siska, Budi menjawab dengan tegas. Aku menginginkan kejujuran dan kesetiaan. Apa yang kau lakukan merusak kepercayaan kita. Siska merasakan air mata mengalir deras di pipinya. Setiap kalimat Budi adalah cermin dari kesedihan dan kemarahan yang tidak bisa ia hindari. Ia ingin menjelaskan bahwa hidup kadang membawa kita pada pilihan yang sulit, namun semua itu terasa sia-sia. Dalam keheningan yang tegang, Siska meraih tangan Budi, berharap bisa menyentuh hatinya. Budi, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin berjuang untuk kita, ujarnya dengan penuh harapan. Namun, Budi menarik tangannya. Berjuang untuk apa? Untuk menjaga hubungan ini ketika kau sudah terjerat dengan orang lain? Apa aku masih bisa percaya padamu? Ia merasakan dinding emosional semakin tinggi di antara mereka, dan Siska tahu bahwa kejujuran sulit untuk diraih. Kafe itu terasa semakin ramai, tetapi mereka berdua terperangkap dalam dunia mereka sendiri. Apa kau ingin kita tetap bersama? Tanya Siska,
suara penuh keraguan. Budi terdiam, menatap keluar jendela, seolah mencari jawaban di antara kerumunan orang. Aku tidak tahu, Siska. Aku butuh waktu untuk berpikir. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang rasa sakit ini, jawabnya dengan berat. Kekosongan menyelimuti Siska saat mendengar kata-kata Budi. Ia tahu bahwa momen ini adalah ujian terberat dalam hidup mereka. Setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi masa depan mereka, dan di dalam hatinya, ia merasa putus asa. Aku akan memberi waktu untukmu, ujarnya, berusaha menunjukkan bahwa ia menghormati perasaan Budi meskipun hatinya hancur. Saat mereka beranjak pergi, Siska merasa ada yang hilang. Pertemuan ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari sebuah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan setiap langkah yang diambil, ia tahu bahwa ia harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Di dalam hatinya, harapan akan cinta yang tulus dan masa depan yang lebih baik tetap menyala, meski api itu semakin redup.